Nah, oke, kita coba buka. Nah, sini. Nah, ini ada gambarnya tadi ya. Nah, kamu pengennya kan seperti ini kan? Dia itu ada yang part 1 sama yang part 2 ya kan. Nah, kamu pengennya kan masuk seperti ini kan. Sretek. Nah, gitu kan. Nah, part 1 sama part 2-nya dia nempel sempurna seperti itu. Lah. Nah, itu cara buatnya seperti itu kayak gimana caranya? Nah, coba kita bedah satu-satu ya sebelum situ. Nah, kita masuk ke assembly dulu. Nah, di sini ada dua tempat ya, bisa pakai join ataupun constraint ya. Nah, di constraint sendiri juga banyak isinya di dalamnya itu. Nah, itu ada mid, terus ada angle, tangen, insert, dan apa itu simetris ya. Nah, sebenarnya itu di situ ada motion juga, ada transisi. Nah, gunanya untuk itu. Nah, kita banyak sekali yang bisa kita gunakan di situ. Nah, coba kita hari ini pakai yang mid dulu mungkin ya. Nah, kita pakai mid. Oke, kita buka midnya. Nah, ya kan. Nah, yang di mid mungkin kamu kan biasanya kan yang di mid itu adalah permukaan benda kerja ya. Nah, sebenarnya itu enggak seperti itu cara bermainnya. Bagusnya itu enggak gitu. Nah, kita coba buka part 1 dan part 2-nya. Nah, di part 1 itu ada yang namanya origin. Nah, origin itu adalah tempat di mana kita harus menggambar ya kan, atau UCS-nya. UCS-nya itu apa ya? Sumbu X, Y, Z-nya. Nah, kita harus menggunakan itu sebagai tempat bergambar. Nah, itu kan ada sumbu Z kan, sumbu Z, X, Y, Z. Nah, kenapa kok kita menggambarnya harus sesuai dengan sumbu, sesuai dengan plane-nya? Nah, itu ada fungsinya itu di situ. Nah, salah satunya adalah memudahkan kita untuk dalam melakukan assembly. Nah, coba kita hapus dulu assembly-nya. Nah, coba kita assembly ulang. Nah, CC ini ada yang nempel ya. Kita ke inspect. Nah, aktif kontak solver-nya itu dinonaktifkan dulu. Caranya dengan klik kanan, terus kontak set-nya dimatikan. Nah, oke, kita matikan dulu. Oke. Nah, ya kan sudah nggak nempel lagi dia kan, nggak nabrak kan, bisa tembus pandangan seperti itu kan. Oke. Nah, ya kan, nah, dia habis nggak tembus lagi dia. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke assembly, kita masuk ke constraint, kita commit. Nah, oke, kita commit kan. Nah, terus yang di mid itu apa? Nah, yang di mid itu adalah kalau lingkaran dia kan punya sumbu kan. Nah, dia kan punya sumbu simetris. Nah, sedangkan kalau seperti ini, dia itu kan kotak. Nah, kotak kan nggak punya sumbu simetris dia. Nah, seperti apa Pak akhirnya, Pak? Nah, disinilah pentingnya kita ketika menggambar suatu part itu di awal, itu disesuaikan juga tingkat originnya. Nah, kita sesuaikan juga sumbunya. Nah, ini kan ada sumbu Z-nya kan. Nah, sumbu Z-nya itu nanti kita tempelkan atau nah ini kan sumbu Z. Nah, dia pas tengah tuh kan. Nah, disinilah pentingnya kita ketika awal menggambar tuh dipaskan dulu sumbunya. Nah, ini kita paskan di part 2-nya, kita masuk ke origin. Nah, kita pasangkan dengan sumbu tengahnya. Nah, ini kebetulan pakai sumbu X saya. Nah, pakai sumbu X, kita klik. Nah, dia akan satu sumbu akhirnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, satu sumbu dia. Nah, ketika satu sumbu kita apply. Nah, dia satu sumbu dia. Nah, tetapi dia kan masih transparan itu kan. Nah, kita harus membuat dia itu nempel ya, dinding sama dindingnya itu juga nempel, nggak transparan seperti ini. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu kita bisa pakai mid juga. Oke, sebentar. Oke, kita escape dulu, kita constraint lagi ya kan, kita pakai mid. Nah, midnya ini nih, dinding yang itu kita tempelkan di sini. Hap. Nah, baru kita apply. Nah, ketika kita apply, nah baru bisa kita sliding dengan mulus dia. Nah, seperti ini. Nah,
semut dia. Nah, tetapi dia kan masih tembus pandang ya kan, apa namanya, bisa tembus gitu kan, kayak hantu. Nah, kita kasih stopper di situ. Nah, cara stoppernya itu kita harus mengaktifkan kontak set itu tadi yang di awal tadi. Nah, coba kita masuk ke inspect. Nah, aktif kontak solvernya itu diaktifkan, diklik. Nah, setelah diklik, setiap partnya itu kita klik kanan, baru dia diaktifkan. Nah, klik kanan, pakai kontak setnya dicentang. Nah, klik kanan, part satunya juga kita centang. Nah, oke. Nah, tandanya seperti itu ya, di sampingnya itu ada kontak setnya itu hidup ya. Nah, oke. Nah, akhirnya ketika kita selesainya dia, nah bisa nempel dia seperti itu. Nah, dia stop di situ ya ketika ada dua benda yang berkontak kan atau bersinggungan, dia akan nempel seperti itu. Nah, sip, nice. Oke. Nah, jadi salah satu caranya seperti itu. Nah, ada lagi sebenarnya keuntungan kita menggambar sesuai dengan plan-nya. Nah, ini kan dia kan. Nah, dia dipaskan sumbunya dia. Nah, bagaimana Pak? Oh ya, ini juga. Bagaimana caranya membuat seperti itu Pak? Nah, jadi ketika sudah terlanjur menggambar, cara menyesuaikannya seperti apa? Nah, cara menyesuaikannya itu seperti apa? Nah, coba kita klik kanan, terus kita open. Nah, ini tadi partnya yang awal tadi ya, part 1, mentahannya itu seperti apa. Nah, cara menggambarnya itu di mana. Nah, itu coba kita masuk ke extrusion 1, misal kita masuk ke sketch, klik kanan. Oke, masuk ke extrusion, klik sketch, klik kanan, terus kita pilih edit. Nah, di sini. Nah, coba kamu lihat di situ. Nah, di situ kan apa namanya? Sketch saya itu kan pas berada di tengah UTCS gitu ya. UTCS itu yang di sumbu X, Y, Z-nya itu. Nah, pas titik tengahnya itu ada di situ. Pas di sumbu Z. Lah, pas di sumbu Z yang menggambarnya. Nah, jadi sebelum menggambar itu ditentukan dulu orientasi menggambarnya itu seperti apa. Nah, tetapi kalau sudah terlanjur menggambar, Pak, itu seperti apa? Apakah masih bisa diubah? Bisa, masih bisa diubah. Nah, nanti saya akan cantumkan di video yang lain mungkin untuk pembelajaran yang lain ya. Nah, selain itu kita juga bisa memirror ya kan. Nah, coba kita bisa mirror partnya itu biar tidak menggambar ulang ya kan, cukup satu saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita memanfaatkan plane-nya juga itu bisa. Nah, seperti ini. Cuma tidak termasuk ini ya, apa namanya, constraint-nya itu nggak ikut ke copy juga, hanya benda kerjanya saja. Nah, seperti itu. Nah, dia constraint-nya nggak ikut. Nah, jadi masih bisa tembus pandang. Kalau ada lagi caranya, itu tinggal di Ctrl C sama V gitu kan. Nah, Ctrl paste gitu aja kan. Itu bisa, cuma dia appearance-nya dia nggak ikut. Nah, warnanya tuh masih kembali ke part yang satu tadi, sama seperti itu. Masih bentuk default-nya. Nah, seperti itu. Nah, ya kan bisa kan. Oke. Selamat belajar. Nah, ini gampang ini, easy ini ya. Oke, terima kasih.